memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, sebut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari dengan penuh kerinduan kita kembali katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan. Mari sama-sama dengan bangkit berdiri katakan, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, sebut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Saya katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia Kepada-Mu, Tuhan. Sekali lagi katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan setiap kami pribadi yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kerinduan kami adalah menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam seluruh kehidupan kami, dalam pikiran, perasaan, ucapan, dan perbuatan hidup kami mau senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kegagalan kami Tuhan, ampuni kelemahan kami. Engkau tahu setiap hati kami yang datang hari ini, jemaat-Mu yang datang hari ini. Kami sama-sama punya kerinduan yang besar untuk menyenangkan Engkau. Tuhan berbicara bagi setiap kami melalui firman-Mu pada sore hari ini. Kami buka hati kami berikan tempat yang terbaik dalam hati kami. Biar benih firman Tuhan yang ditaburkan itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa.
semua yang mencintai Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Pemain musik jangan duduk dulu. Aaron juga jangan duduk dulu dong. Temenin saya di sini sebentar. Bapak Ibu, saya mau ajarin satu lagu. Saya minta waktu sedikit, boleh ya? Bapak Gembala kan suka gitu ya, ambil waktu sedikit ajarin Bapak Ibu Saudara sebuah lagu. Saya mau ajarin kita satu lagu. Ini lagu bahasa Inggris, tapi sangat memberkati kehidupan saya. Kita belajar sama-sama. Lagu ini sangat indah liriknya. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Boleh sama-sama katakan, faithful you're my God. Faithful you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship. Katakan, my Jesus, you're Only one for me. nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to worship you. Amen. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Boleh sama-sama ya Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian ini. Dari awal katakan, Savior of my soul, I confide in you. I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful you're my God, faithful you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Mari bersama katakan, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, My precious Savior. Amen. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with. Kalau saya bertanya, seberapa Bapak Ibu Saudara yang ingin menyenangkan hati Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Orang yang mau menyenangkan hati Tuhan,
dia pasti mau memberikan seluruhnya, seluruh hidupnya untuk Tuhan. Katakan amin. Kalau tidak keberatan sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan refnya saja. And I live to worship you. And I live to worship you. My Jesus. My Jesus, your Only one for me. nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live. Lord, I live to honor you. Mari katakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih pemain musik, silakan duduk. Terima kasih untuk jemaat yang telah hadir pada sore hari ini. Saya percaya kita adalah adalah jemaat Tuhan yang rindu menyenangkan hati Dia selalu. Amin. Kita buka satu ayat firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Galatia. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Galatia 1 ayat 6 sampai 10, yang sudah menemukan sama-sama bilang haleluya. Wah, berarti sudah dapat semua ya. Dengan judul perikop hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dari yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ayat yang ke-10, ini bagian yang sangat penting, boleh sama-sama kita bacakan Bapak Ibu Saudara? 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu Saudara, surat Galatia ini dituliskan oleh rasul besar bernama Paulus. Dia menuliskan surat ini kepada jemaat yang dia layani di beberapa tempat di Galilea. Mereka yang kemudian mengikuti ajaran kelompok Yahudi yang percaya bahwa jika orang-orang non-Yahudi ingin menjadi pengikut Kristus dan menyatakan bahwa mereka ingin benar-benar masuk dalam keluarga Allah, harus melakukan 3 hal. Yang pertama, harus mau disunat. Ini untuk laki-laki non-Yahudi. Dan yang kedua, harus menghindari makanan haram. Dan yang ketiga, mereka harus menyucikan hari Sabat. Hal-hal ini tentunya bertentangan dengan ajaran Paulus tentang Injil Kristus. Oleh karena itu, perikop ini dengan jelas menunjukkan kepada kita sebagai pembaca bahwa ini merupakan suatu kemarahan Paulus atas ajaran Kristus yang diselewengkan. Jadi orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, mereka membuat ajaran yang baru bahwa orang-orang non-Yahudi yang mau ikut menjadi keluarga Allah, orang-orang non-Yahudi yang ikut masuk menjadi pengikut Kristus, mereka harus melakukan hukum Taurat terlebih dahulu baru sah dikatakan sebagai pengikut Kristus. Dan ini bertentangan dengan ajaran Paulus. Oleh karena itu Paulus mengalami
satu keadaan yang sangat luar biasa menekan dia. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus ini kemudian meragukan kerasulan Paulus. Mereka menyebarkan berita-berita atau hoax, meragukan kerasulan Paulus, meragukan ajaran yang diajarkan oleh Paulus. Bahkan mereka meragukan hal-hal pribadi tentang Paulus. Oleh karena itu tidak heran bahwa surat ini, terutama perikop ini, menunjukkan satu kemarahan Paulus. Paulus bukan orang yang tidak bisa marah sama sekali. Tapi dia pasti marah untuk ketidakbenaran. Setuju Bapak Ibu? Makanya di ayat yang pertama dari perikop ini, Paulus menunjukkan keheranannya. Kenapa kalian begitu cepat berbalik, lekas berbalik dari kasih karunia? Seolah-olah mereka lupa akan ajaran yang diajarkan oleh Paulus. Paulus sudah bersusah payah membangun jemaat di beberapa tempat di Galilea. Dengan air mata, dengan darah, dengan pengorbanan yang begitu besar, dia membangun jemaat ini dari awal. Tapi kemudian datanglah kelompok yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian menyelewengkan ajaran itu yang tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan Paulus. Injil Kristus. Paulus mengalami saat-saat yang begitu berat. Paulus mengalami tekanan yang begitu hebat dalam kehidupannya. Kalau dalam kisah Paulus yang lain, dalam kisah pelayanan yang lain, Bapak Saudara akan menemukan bahwa Paulus ini adalah orang yang sangat tegas. Dia adalah orang yang sangat berani untuk kebenaran. Amin. Dia sangat berani untuk menentang kemunafikan. Dia sangat berani untuk menentang ketidakbenaran yang ingin mengacaukan kehidupan kerohanian jemaat yang dia layani pada waktu itu. Dan kita bisa melihat bahwa pada ayat yang ke-10, dengan sangat berani, dengan sangat tegas, Paulus berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Inti dari pengajaran Paulus adalah semua yang dia lakukan itulah harus berkenan di hadapan Tuhan. Paulus tidak mau cari perkenanan manusia atau kelompok-kelompok Yahudi yang kemudian percaya kepada Kristus namun masih hidup dalam ajaran-ajaran tradisi-tradisi nenek moyang mereka. Dan kemudian membawa satu pengajaran-pengajaran yang berbeda dengan Injil Kristus. Paulus tidak hadir untuk menyenangkan perasaan kelompok-kelompok tertentu. Tetapi Paulus hadir dalam pelayanannya hanya satu, untuk mencari perkenanan Tuhan. Katakan amin. Paulus dalam pelayanannya enggak mencari kesenangan atau kepuasan hati dari kelompok-kelompok tertentu. Dari orang-orang tertentu. Tetapi bagi Paulus, kesukaan Tuhan, keberkenanannya Tuhan itu jauh lebih utama dari segalanya. Sekali lagi boleh katakan amin. Judul khotbah saya ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Makanya tadi saya tanya ke Bapak Ibu Saudara, seberapa Bapak Ibu Saudara yang rindu, punya kerinduan yang besar untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan semua angkat tangan, amin. Coba cek lagi sekali lagi, lihat kiri dan kanannya, apakah benar kamu ingin menyenangkan hati Tuhan? Coba lihat dulu dong kiri dan kanannya. Jangan tegang dong Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tegang, saya juga ikut-ikutan tegang nih di depan. Wes, udah nyanyi aja inang kita ya. Bagi Paulus gak ada hal yang lain yang dia cari. Harta, kepopuleran, kenyamanan hidup. Enggak, semua dia taruh di bawah kaki Tuhan. Ketika dia memutuskan melayani Tuhan seumur hidupnya, dia gak pandang itu lagi. Dia gak pandang kemegahan dirinya, dia tidak pandang keberhasilan-keberhasilan yang dia lakukan di masa lalu. Bahkan dikatakan dalam salah satu suratnya, dibilang semua yang ada di masa lalu itu adalah sampah. Aku menganggapnya itu sampah. Dan aku mengarahkan pandanganku kepada Kristus. Dia satu-satunya yang harus aku senangkan.
Dia satu-satunya yang menjadi tempat pertama dalam kehidupan Paulus. Karena itu Paulus gak pernah takut. Paulus tidak pernah takut dengan ketidakbenaran. Paulus tidak pernah takut dengan kemunafikan. Paulus tidak pernah takut dengan hal-hal tantangan yang besar yang terjadi dalam kehidupan pelayanannya dan kehidupan pribadinya. Paulus gak pernah takut karena dia tahu dia melayani Allah yang benar. Amin. Karena dia tahu dia melayani Allah yang maha besar. Allah yang maha benar, Allah yang maha suci. Harta tidak menyenangkan Paulus. Uang tidak menyenangkan Paulus. Kepopuleran, ketenaran dalam pelayanan. Berapa banyak mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Paulus. Dia enggak anggap itu sebagai sesuatu yang berharga. Yang dia anggap penting dalam kehidupannya adalah ketika hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Kata manusia di sini bukan hanya menunjuk kepada sesama kita manusia. Kata manusia di sini juga menunjuk kepada kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Apakah selama ini kita lebih mencari kesenangan diri kita sendiri dibandingkan kesenangan Tuhan? Apakah kita berusaha dengan sekuat tenaga menyenangkan hati orang, tetapi kita melukai hati Tuhan? Apakah selama ini kita berusaha untuk memenangkan ego kita dan kita melupakan Tuhan? Apakah selama ini kita hanya mencari kenyamanan hidup kita dan kita melupakan kebenaran yang harus kita lakukan, yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan ini? Ayat ini kemudian berbicara bagi setiap kita sore hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ayat ini berbicara kepada kita secara pribadi hari ini. Adakah engkau mencari kesukaan manusia? Adakah engkau mencari kesukaan dirimu sendiri? Adakah engkau mencari kesukaan, kenyamanan daging kita sendiri? Atau kesukaannya Allah? Adakah kita selama hidup ini, 30 tahun kita hidup mungkin, 40 tahun kita hidup, 50 tahun kita hidup di dunia ini, kita hanya mengejar sesuatu yang fana. Kita hanya mengejar sesuatu yang menyenangkan daging kita, tetapi tidak membawa keuntungan untuk diri kita kepada kehidupan yang kekal. Karena itu Tuhan berbicara secara pribadi dalam kehidupan kita. Senangkan hati Tuhan. Amin. Senangkan hati Tuhan. Ini kalimat yang Bapak Ibu Saudara pasti tidak asing didengarkan. Betul ya? Ada lagunya. Kemudian kata menyenangkan, kalimat menyenangkan hati Tuhan ini juga dipakai sebagai visi dari beberapa gereja, baik di GBI atau denominasi yang lainnya. Tapi biarlah kalimat ini sore hari ini berbicara secara pribadi dalam kehidupan kita yang menyentuh hati kita sampai kedalaman batin kita. Kalimat ini jangan cuma dijadikan sebagai lagu yang kita nyanyikan. Kalimat ini jangan dijadikan sebagai slogan yang ditempel di tembok gereja, Anda baca dan Anda lupa. Kita baca sebentar dan kemudian kita lupa bahwa hidup kita ini harus menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Saya suka dengan sebuah ungkapan yang mengatakan begini. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama, jadilah diri sendiri. Jadilah diri kita sendiri. Tapi kalimat ini enggak dipotong sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara. Jadilah diri kita sendiri. Karena kalau kita bilang, oh berarti menyenangkan hati Tuhan kita harus menjadi diri kita sendiri. Jadi diri sendiri yang bagaimana dulu Bapak Ibu? Jadi diri sendiri yang bagaimana dulu? Apa diri sendiri itu masih hidup dengan manusia lama kita? Apa jadi diri sendiri itu kita masih dengan cara-cara manusia lama kita yang dulu? Dengan begitu banyak keburukan, kejahatan yang kita lakukan? Tentu enggak, kalimat itu tidak berhenti sampai di situ, ada komanya. Bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan? Jadilah diri sendiri yang mau diubahkan Tuhan. Boleh sama-sama bilang, jadilah diri sendiri yang mau diubahkan
Tuhan. Saya percaya Tuhan itu menciptakan kita secara unik, betul ya? Tuhan sudah ciptakan Pak Pendeta Pembantu Beni Zai, udah begini modelnya. Nggak bisa diganti jadi Benedict gitu, nggak bisa. Nggak bisa ditukar jadi Aldo apalagi, nggak bisa ya. Tuhan udah ciptakan Pak Amo, modelnya udah begitu. Nggak bisa ditukar-tukar lagi. Menjadi diri sendiri yang diubahkan oleh Tuhan itu adalah karakter kita yang terus diubahkan oleh Tuhan. Amin. Yang mau menanggalkan manusia lama kita, mengenakan manusia yang baru untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu udah terima kita apa adanya. Amin. Tuhan tuh terima masa lalu kita yang begitu buruk. Tuhan itu gak peduli masa lalu kita. Mau masa lalu kita itu bagaimana, mau bagaimana jahatnya, mau bagaimana buruknya, Tuhan terima kita apa adanya. Tapi please jangan sampai di situ. Kita mau senangkan hati Tuhan. Amin. Kita mau menjadi pribadi yang membuka hati selebar-lebarnya, diubahkan oleh Tuhan. Tuhan ciptakan kita begitu spesial. Tuhan ciptakan kita itu begitu istimewa. Tuhan perlengkapi kita dengan hati nurani. Hati nurani. Dan disitulah tempat Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Jadi kalau masih hati nurani kita ini berbicara ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kejahatan, dan hati nurani Anda masih berbicara, jangan lakukan itu. Itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah cara Tuhan untuk mengembalikan kita. Amin. Cara Tuhan untuk mengubahkan hati kita. Karena itu jangan main-main dengan hati nurani di mana Tuhan berbicara dalam hati itu. Tuhan berbicara secara pribadi di dalam hati itu. Karena kalau orang hati nuraninya udah gelap, hati nurani dia udah gak bisa mendengar Tuhan berbicara dalam hati nuraninya, kita gak bisa ngomong apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tapi selagi masih ada kesempatan, Tuhan pasti akan bicara dalam hati nurani kita. Di situ Tuhan berbicara, menyatakan apa yang Dia mau untuk kita lakukan. Senangkan hati Tuhan. Anak-anak muda, amin. Senangkan hati Tuhan. Be yourself, jadi diri sendiri. Jangan gunakan standar orang untuk menyenangkan hati Tuhan. Gunakan standarnya Tuhan. Amin. Jangan gunakan cara manusia, tapi gunakan cara Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Saya tahu begitu banyak pergumulan yang kita alami hari-hari ini. Begitu banyak masalah yang kita alami hari-hari ini. Saya bisa merasakan dan saya pun mengalami hal yang sama. Tapi justru di titik terendah kita, Tuhan hadir dan berkata, senangkan Tuhan selalu. Tuhan gak pernah meninggalkan anak-anaknya yang mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu jadilah diri sendiri yang mau diubahkan oleh Tuhan. Amin. Mulai dari hari ini kita belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya tahu ini gak akan pernah mudah. Setiap kali kita berkata, Tuhan ubah hatiku menjadi hati yang lebih mengasihi Tuhan. Ubah hatiku menjadi hati yang lebih mengutamakan Tuhan. Berikan aku hati yang mau melayani perasaan Tuhan, melayani Engkau ya Tuhan. Akan selalu ada ujian, akan selalu ada pergumulan, akan selalu ada tes yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, apapun ujiannya, begitu hebatnya ujian yang kita alami, Tuhan menyertai anak-anaknya yang mau hidup dalam kebenaran. Amin. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan gak pernah tinggalkan Bapak Ibu Saudara sendiri menghadapi pergumulan hidup ini, pergumulan batin Bapak Ibu Saudara untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti Paulus, dia terlihat sendiri, tapi sebenarnya dia tidak sendiri. Seperti Paulus, dia mengalami tekanan dalam pelayanannya. Dia disesah oleh banyak pihak pada waktu itu dalam pelayanannya untuk menyatakan kebenaran Injil Kristus. Ada begitu banyak omongan-omongan yang tidak bertanggung jawab. Ada begitu banyak hal-hal yang buruk yang ditimpakan kepada Paulus, tetapi kita lihat Paulus tetap tegar. Bahkan dia katakan,
cukuplah kasih karunia. Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Bagaimana kita mau lihat kuasa Tuhan sempurna dalam kehidupan kita? Ketika kita berada di titik terendah hidup kita. Amin. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa ketika justru kita mengalami hal-hal yang membuat hati kita terluka, hati kita disakiti, banyak pergumulan yang membuat diri kita lemah. Di situ kita ngalamin kuasa Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Di situ kita ngalamin pembelaannya Tuhan. Di situ kita mengalami keajaiban kuasa Tuhan. Kalau nggak ada masalah, kalau nggak ada pergumulan, ya hidup kita kan biasa-biasa aja. Justru semakin berwarna di hadapan Tuhan. Justru semakin kita menemukan Tuhan, menemukan kuasanya dan mengalami kuasa Tuhan. Apakah itu tidak luar biasa dalam hidup kita? Harusnya kita tetap bersyukur. Amin. Yang kedua, bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Yang saya refleksikan dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah hiduplah dalam kebenaran. Boleh sama-sama bilang, pegang dadanya, hidup dalam kebenaran Tuhan. Kata kebenaran Tuhan ini mungkin sudah semakin jarang didengar di mimbar-mimbar gereja. Karena itu minggu lalu Bapak Gembala bilang di mimbar ini yang disampaikan haruslah tentang Kristus dan kebenarannya. Amin. Kita adalah orang yang sangat percaya dengan hal-hal yang spektakuler yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya juga adalah produk mujizat Tuhan. Saya juga adalah bentuk keajaiban Tuhan yang Tuhan ubahkan dari hari ke hari. Saya sangat percaya dengan mujizat Tuhan. Saya begitu melihat mujizat yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan dari saya kecil. Dari saya kecil saya ikut papa saya melayani dalam pekerjaan Tuhan. Dia berdoa dan banyak orang sakit disembuhkan. Saya begitu banyak melihat mujizat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kalau ditanya, berarti kamu gak percaya mujizat dong? Saya sangat percaya dengan mujizat Tuhan. Karena saya udah ngalamin dan saya melihat Tuhan bekerja melalui mujizat-mujizat yang Dia berikan. Tetapi hidup kekristenan kita gak cukup sekedar kita berbicara tentang mujizat Tuhan. Amin. Karena mujizat utama yang terbesar dalam kehidupan kekristenan adalah keselamatan jiwa Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Karena kalau jiwa kita gak diselamatkan, tubuh kita juga binasa. Karena itu Tuhan mengajak kita untuk hidup dalam kebenarannya. Dunia ini semakin jahat. Kalau kita lihat di televisi atau mungkin di sosial media, setiap hari selalu ada berita kriminalitas, tindak kejahatan. Bahkan di saat dunia sedang berjuang dengan virus yang mengacaukan seluruh dunia, COVID-19, di masa pandemi ini, tindakan kejahatan masih tetap ada. Betul ya? Padahal kita sedang berjuang dengan satu hal yang sama, COVID-19 ini. Tetapi kalau kita lihat berita sosial media, masih ada aja orang-orang yang berlaku kejahatan. Dunia ini semakin jahat. Tetapi di sisi yang lain, dunia ini semakin canggih. Semakin menawarkan kenyamanan untuk Bapak Ibu Saudara. Dengan teknologi yang semakin berkembang, setiap orang punya hak dan punya pilihan, punya inovasi untuk membuat kehidupan manusia ke depannya lebih nyaman, lebih canggih, lebih hebat. Tetapi di sisi dunia yang lain kita melihat kenyataan bahwa kejahatan tidak pernah habis di dunia ini. Kemiskinan tetap merajalela. Sakit penyakit terus ada. Bahkan sakit penyakit ini terus berkembang. Selalu ada penyakit-penyakit langka yang ditemukan. Selalu ada penyakit-penyakit baru yang ditemukan dalam kedokteran. Jadi satu sisi dunia semakin canggih dan nyaman, tetapi di sisi yang lain kita tidak bisa memungkiri bahwa dunia ini semakin jahat dan semakin buruk. Karena itu saya mau bertanya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita harapkan di dunia ini? Apa yang mau kita harapkan di dunia ini?
Tuhan ajak kita sama-sama hidup dalam kebenarannya. Tuhan ajak kita sama-sama hidup dalam kebenarannya. Sehingga kita bisa buktikan kepada dunia ada bedanya orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan dan orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Akan terlihat beda, sangat beda orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Amin. Coba lihat kiri kanan, beda nggak? Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, kita nggak akan pernah rugi hidup dalam kebenaran. Dunia mungkin bilang kita, sok suci, sok benar, cupu, atau hal-hal yang lain yang dengan kata-kata yang menyakitkan. Tetapi sesungguhnya Tuhan mengajak kita untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Jadi jemaat Little Flock adalah jemaat yang berani berkata tidak untuk ketidakbenaran. Katakan amin. Dan bersedia hidup dalam kebenaran. Wah, aminnya kecil. Jemaat Little Flock adalah jemaat yang bersedia berkata tidak untuk ketidakbenaran. Amin. Dan bersedia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Aminnya harus lebih kenceng dong. Amin. Amin. Jadi pulang dari sini, ingetin diri sendiri, aku mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya, memang tidak gampang dan melalui proses yang begitu hebat. Tapi saya ingat kata Tiun minggu lalu, jangan berlindung dengan kata proses. Karena proses itu nggak dipisahkan dengan satu kata. Saya suka ini kalimat saya temukan beberapa tahun yang lalu. Proses nggak bisa nggak bisa dipisahkan dari kata progres. Proses kelihatan hasilnya kalau ada progres, betul ya? Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini kan proses, padahal kita udah 30 tahun. Padahal udah 60 tahun umurnya, tapi masih tetap diproses. Diproses kesabarannya, diproses murah hatinya, diproses hati yang bersih di hadapan Tuhan. Tapi nggak ada progres sama sekali Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai seperti itu, amin. Yang muda-muda, jangan berlindung ketika kamu tahu bahwa umur kamu tuh masih sangat muda dan kamu berkata kepada diri kamu sendiri masih jauh, masih lama. Nanti hidup kebenarannya kalau saya udah tua aja. Bulan kemarin, bulan Mei, ada salah seorang pendeta yang sangat muda yang pelayanannya begitu memberkati anak-anak muda. Namanya almarhum Pastor Raditya Oloan, betul ya? Dia meninggal dunia, sebelumnya dia terkena COVID, dia kemudian meninggal dunia karena efek dari virus ini mengganggu sebagian besar organ dalam tubuhnya, karena itu dia meninggal dunia. Pendeta ini masih sangat muda, dan saya lihat di YouTube, saya ikuti kesaksian hidupnya. Dia mengatakan bahwa dia ini juga adalah dulu pecandu dari obat-obat terlarang, dari narkoba. Bahkan dia juga adalah salah satu bandar dari narkoba. Bahkan dalam kehidupan pernikahannya juga dia memulai pernikahan dengan pergaulan bebas. Udah narkoba, udah pergaulan bebas, dan sebagainya, hal-hal yang sangat buruk di masa lalunya. Tetapi ketika dia bertobat, dia terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dia sungguh-sungguh ikut Tuhan, kebenaran itu mengubahkan hidupnya. Kebenaran itu mengubahkan hatinya. Dan kalau saya dengar di YouTube juga, istrinya bersaksi bahwa di awal-awal pernikahan katanya mereka sering konflik, sering bertengkar gitu ya. Karena suaminya ini memilih untuk pelayanan terus. Jadi hidupnya itu disita untuk pelayanan. Hidupnya itu bekerja keras untuk melayani Tuhan, menjangkau anak-anak muda. Waktu saya melihat atau menyaksikan kisah hidupnya dari pendeta yang sangat muda ini, saya sangat bangga dan saya sangat bersyukur. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dia, almarhum ini,
menggunakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh. Amin. Dia menggunakan kesempatan hidup yang kedua yang Tuhan berikan untuk melakukan kehendak Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika dia dipanggil Tuhan, orang lain mungkin sedih dan merasa kehilangan. Tetapi saya menemukan satu kebenaran, bahwa itu adalah hadiah dari Tuhan. Karena dia sudah melakukan kesempatan hidup yang kedua dengan benar dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang saat ini berada di rumah sakit, di ICU. Mereka berjuang untuk hidup. Ada mungkin beberapa dari mereka menyesal kenapa waktu mereka masih sehat, mereka kok males-malesan mencari Tuhan. Ada beberapa dari mereka yang sedang kritis hari ini yang mungkin kalau mereka review lagi kehidupan mereka di masa yang lalu, beberapa tahun ke belakang ini, kenapa kok mereka gak sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan mereka sangat menyesal. Dan mereka berjuang untuk mau hidup kembali. Untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti kita hari ini. Punya kesehatan, tubuh yang kuat, diberkati Tuhan. Saya bersyukur hari ini kita semua berada dalam keadaan yang baik. Amin. COVID menyerang. Banyak orang berjuang dengan COVID. Tapi hari ini kita masih kuat karena anugerah Tuhan. Saya mau katakan, itu karena Tuhan masih kasih kita kesempatan. Bapak Ibu Saudara. Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk hidup dalam kebenarannya. Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk hidup berkenan di hadapannya. Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena di ujung hari kita nanti, kita pasti akan gentar, kita pasti akan takut. Tapi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi kematian adalah gerbang dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Karena itu hidup dalam kebenaran. Tuhan ajak kita, ayo hidup dalam kebenaran. Tuhan ajakin kita pelan-pelan ya nak, satu-satu kita jalani, step by step. Anak muda, Tuhan ajakin kita untuk hidup dalam kebenaran. Kebenaran dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam pikiran, dan dalam perasaan kita. Hidup dalam kebenaran seperti apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Saya punya satu motivasi yang kuat, yang menjadikan ini sebagai motivasi hidup saya beberapa tahun belakangan ini. Berapa tahun yang lalu saya pun seperti anak-anak muda pada umumnya yang berpikir bahwa hidup masih lama. Itu saya 20 tahun, hidup masih lama. 20 ke 60, itu kan masih 40 tahunan. Mau sungguh-sungguh juga gampang lah nanti kalau udah tua. Tapi dengan berjalannya waktu, saya melihat kehidupan orang-orang yang saya kasihi, saya melihat kehidupan banyak orang, saya melihat begitu banyak peristiwa dan kejadian, ada orang yang baik kok cepet banget dipanggil Tuhan, kira-kira begitu ya. Saya melihat ada banyak misteri-misteri yang terjadi yang secara logika susah untuk dijelaskan. Sampai saya menemukan satu kebenaran yang luar biasa, yang bagi saya ini mengubahkan seluruh kehidupan saya. Yang pertama, manusia itu pasti mati. Yang kedua, kita gak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita dikenang dalam kehidupan ini. Saya sebagai orang tua, saya punya anak, usianya masih 8 tahun. Saya selalu berpikir begini, kenapa saya ingin berusaha untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena bagi saya, ketika nanti Tuhan panggil saya tidak mau meninggalkan sesuatu yang buruk untuk anak saya. Ketika Tuhan panggil saya mungkin gak punya kekayaan yang besar untuk saya wariskan.
Saya mungkin gak punya harta atau warisan yang begitu banyak untuk saya wariskan kepada anak saya. Yang saya bisa wariskan adalah kehidupan saya yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Gak ada yang lain. Yang saya bisa wariskan adalah saya yang mau diubahkan oleh Tuhan setiap hari kepada anak saya. Saya berbicara ini sebagai orang tua terhadap Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi orang tua. Hiduplah dalam kebenaran. Amin. Kalau kita mau lihat masa depan yang begitu cerah dan begitu luar biasa terhadap keturunan kita, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Anak-anak muda, ini bukan waktu untuk santai, tetapi ini waktu untuk berjuang, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di luar sana, ada banyak anak-anak muda yang gak nyampe ke angka 30 umurnya. Ada banyak anak muda yang gak nyampe ke 20 tahun umurnya. Begitu cepat kehidupannya. Begitu cepat kesempatan hidup yang diberikan kepadanya. Dengan apa kita mau dikenang di hidup ini? Dengan apa kita mau dikenang oleh orang lain dalam kehidupan kita secara pribadi? Apa Anda mau dikenang orang sebagai orang yang baik? Baik belum cukup. Tuhan mengajak kita hidup dalam kebenaran. Tuhan mengajak kita untuk memberikan warisan rohani yang luar biasa bagi keturunan kita, bagi anak-anak rohani kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, kemarin ya, saya berdua sama suami nonton drakor. Serial di Netflix, mungkin sebagian besar tahu judulnya Move to Heaven, betul ya? Cerita ini berbeda dengan cerita serial yang lain, unsur cinta-cinta gitu ya, enggak. Tapi cerita ini menceritakan tentang seorang anak yang punya disabilitas. Dia juga punya IQ yang sangat tinggi, sangat jenius. Dia dengan ayahnya bekerja sebagai tim pembersih TKP, tempat kejadian perkara. Sebagai tim yang membersihkan sisa-sisa barang yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah meninggal. Baik itu meninggal karena pembunuhan, karena sakit, atau kematian, atau mati dengan sendirinya begitu ya. Dan mereka bekerja untuk membersihkan sisa-sisa barang dari kamar atau rumah, tempat dari orang yang sudah meninggal itu. Yang menarik adalah dalam setiap kasus yang ada, orang-orang yang meninggal ini sebenarnya punya pesan yang ingin disampaikan kepada orang-orang yang mereka tinggalkan. Mereka ingin meninggalkan satu kesan dan pesan yang ketika mereka hidup mereka belum sempat untuk menyampaikannya kepada orang-orang yang mereka tinggalkan. Dan dari keseluruhan itu, dari keseluruhan kasus ini, di serial ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dikenang sangat baik, dikenang sangat murah hati, dikenang sangat sabar, dikenang sangat penuh kasih. Kemudian saya berpikir, ketika saya dipanggil Tuhan nanti, seperti apa orang mengenang saya? Seperti apa kita dikenang ketika Tuhan panggil kita? Tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Saudara. Sekali lagi boleh lihat kiri dan kanan, hidup dalam kebenaran. Sama-sama kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Jadi bagaimana kita mau menyenangkan Tuhan? Yang pertama masih ingat? Jadi diri sendiri yang mau diubahkan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Kita bangkit berdiri bersama, pemain musik boleh maju ke depan. Kita nyanyikan lagu yang tadi boleh ya? Meskipun bahasa Inggris saya tahu Jemaat Little Flock jago-jago bahasa Inggris, amin.
Savior of my soul. I confide in you, darkest moment. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Kau Allah kami yang setia Tuhan. Faithful, you're my God, you're the glory. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. Kau menerangi hari-hari kami Tuhan. Membimbing kami di jalan-Mu Tuhan. Kami berserah kepadamu. Mari bersama katakan jemaat Tuhan. And I live to worship my Jesus, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to and I long to bring my life, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Bapak Ibu Saudara, seperti Paulus, kita sama-sama diajak Tuhan hari ini hidup dalam kebenarannya. Hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan bisa datang 2 kali. Tapi kesempatan itu bisa tidak datang sama sekali. Karena itu kita hidup, kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Kita cari perkenanan Tuhan. Kita gak perlu buang energi untuk menyenangkan hati semua orang. Enggak. Mereka punya penilaian masing-masing terhadap kita. Kita gak perlu menutup omongan orang yang buruk terhadap diri kita. Enggak. Fokus untuk senangkan hati Tuhan. Tuhan akan kirim orang-orang yang terbaik, orang-orang yang tepat, orang-orang yang pantas, yang memang ditempatkan Tuhan berada di sekeliling kita. Katakan amin. Karena itu, mari sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sama-sama berikan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini kami melukai hati Tuhan. Kami hanya mengejar kesukaan manusia, tapi kami melupakan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Beri hati yang besar dalam hati kami sore ini. Untuk kami mau menyenangkan Engkau lebih dari segalanya, lebih dari apapun. Lebih dari penilaian dunia yang buruk terhadap kami. Lebih dari penilaian manusia yang buruk terhadap hidup kami. Kami mau senangkan hati Tuhan. Karena kami yakin satu Tuhan. Semakin kami dilukai, semakin kami mengerti perasaan Tuhan. Semakin dunia melukai kami, semakin kami menemukan hati Tuhan. Kami gak akan pernah takut atas ketidakbenaran. Karena kami tahu kami menyembah Tuhan yang benar dalam hidup ini. And I live to worship you. Mari sama-sama katakan. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Yes, Lord. Who can stand between my Lord? Kalau tidak keberatan, sama-sama mengangkat kedua tangan kita, katakan, Lord, I live to honor
And I long to bring my life and offering sebagai persembahan dalam hidup kami bagi Engkau Tuhan. Bahwa kami lebih tinggi bersama dengan Tuhan, lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. The only one for me, nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Oh, and I live to honor you, and I long to bring, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari kita sembah. Haleluya. Kami sembah Engkau. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, keluarkan suaramu sembah Tuhan Yesus. Mari naikkan pujian penyembahan kita sama Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Rala bala baya, rala bala bala baya, syara la bala baya, syara la bamu. Rala bala bala baya, rala baya, syara la bala 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 baya, syara la bala baya, rala baya, syara la bamu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami naikkan pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau melihat setiap hati kami sore hari ini Tuhan. Dibanding dengan orang lain, bahkan orang yang paling dekat dengan kami, Engkau jauh lebih mengenal setiap kami. Tuhan, Hamba menyerahkan semua sidang jemaat-Mu. Mereka adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Engkau tahu hidup mereka, Engkau mengerti hidup mereka. Tuhan, hamba percaya Tuhan, dan hamba tahu Engkau mengasihi hidup mereka. Siapapun di tempat ini Tuhan, tidak terkecuali Engkau mengasihi hidup mereka. Engkau memberkati hidup mereka ya Tuhan. Ajar kami untuk terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus tolong kami, untuk kami dapat terus berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Kami perlu Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu tangan-Mu yang kuat menuntun langkah kami, mengarahkan kami. Kami perlu Roh-Mu yang kudus hadir, menyertai kami, memberikan kami kekuatan tatkala setiap ujian, tantangan, pergumulan itu datang. Roh-Mu yang kudus senantiasa memberikan kami kekuatan untuk dapat melangkah dan berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan.
Walaupun mungkin berat dan sukar bagi kami, tapi kami percaya kekuatan Allah memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.